lagi dengan Master Agus. Kali ini Master Agus akan belajar bersama menerangkan lapisan bumi dan bencana alam. Kali ini ditulis oleh Ibu Asmil Muftakhor, Sarjana Pendidikan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi anak-anak. Semoga kali ini pelajaran ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya kalian, keluarga, dan negara Indonesia. Kita mulai dengan lembar berikutnya. Di sini ada lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer itu tidak berwarna, mempunyai berat, artinya mempunyai berat. Misalkan pada saat kita pelajaran SD, maka ada dua balon yang kita tiup, satunya tidak, maka yang ditimbang lebih berat daripada yang tidak kita tiup tadi. Ya, maka gas yang melapisi bumi atau atmosfer ini mempunyai berat dari situ. Sifatnya dinamis dan elastis. Ya, dinamis dan elastis. Kita terangkan mulai dari tahapan yang paling bawah, yaitu troposfer. Dia mempunyai suhu minus 55 derajat Celcius. Ya, dimana di sini ada tekanan udaranya, ada suhu, curah hujan, dan lapisan ozon. Ini masih yang paling bawah atau yang dekat dengan bumi. Yang ini troposfer. Maka di sini ada lapisan ozonnya. Ya. Lanjut, yaitu lapisan stratosfer. Dia mempunyai suhu minus 55 derajat Celcius sampai dengan 20 derajat Celcius, semakin panas. Ya. Di sini masih ada lapisan ozonnya, O3-nya masih ada di sini. Ya. Kemudian antara troposfer dan stratosfer itu ada tropopause, tengah-tengahnya ada tropopause di sini. Ya. Lanjut, yang ketiga adalah mesosfer, 20 derajat Celcius sampai minus 90 derajat Celcius. Jadi dari dingin, panas, dingin lagi. Ya. Termosfer, lapisan keempat, sekitar 1500 derajat Celcius sampai dengan 2000 derajat Celcius. Panas sekali di sini. Ya. Di tengah-tengah antara mesosfer dan termosfer itu ada mesopause. Ya. Di mesosfer ini minus 90 derajat Celcius. Itu meteor yang jatuh di bumi akan terbakar. Ya. Lanjut yang eksosfer. Di eksosfer ya, ini lapisan yang ke-5. Ya. Jadi kalau kita lihat lapisan itu sebenarnya ada 5, tapi di tengah-tengah mereka juga ada lapisan lagi, troposfer, tropopause dan mesopause. Ya. Ozon lambangnya O3, di mana ozon ini akan hilang atau
O3 ini akan bereaksi dengan adanya CFC, klorofluorokarbon. Klorofluorokarbon. Ya. Bentar saya terangkan lagi di sini. Lapisan atmosfer ini melindungi bumi dari sinar matahari, dari radiasi sinar matahari, dan meteor atau benda-benda yang menabrak bumi. Ya. Bayangkan kalau misalkan ada batu yang sangat besar sekali memasuki atau menabrak bumi, kemudian batu itu menghantam bumi dengan kuat, maka apa yang terjadi? Bumi akan hancur. Tapi dengan adanya atmosfer, meteor yang jatuh tadi akan dikikis dengan cara dibakar. Jadi lapisan-lapisan ini dari sini masuk ke sini itu terbakar. Sampai akhirnya nyampe di bumi, meteor yang besarnya hampir 3 rumah itu menjadi satu kepal tangan, atau paling besar itu satu kepal tangan. Atau kemarin baru di Kalimantan itu sekitar Sulawesi atau Kalimantan itu sebesar 5 kiloan masuk ke dalam atap rumah. Iya, itu yang besar. Bayangkan kalau misalkan satu rumah benda menabrak ke bumi. Ya. Maka lapisan-lapisan ini perlu kita jaga supaya tidak hilang. Ya. Dengan adanya CFC, maka O3 ini dengan adanya CFC, klorofluorokarbon ini, maka ozon ini akan hilang. Ya. Bagaimana kalau hilang? Maka bumi akan menerima radiasi bumi, radiasi matahari dengan sangat panas. Ya, artinya manusia akan terasa sangat panas di dalam atau hidup di bumi ini. Lanjut, lapisan yang yaitu kita terangkan lagi, yaitu litosfer. Apa litosfer itu? Litosfer adalah lapisan kerak bumi. Di mana lapisan kerak bumi ini sekitar 70 km. Di sini ada litosfer, aktinosfer. Bentar. Astenosfer. Barisfer. Ya, kita terangkan satu persatu. Untuk lapisan litosfer di sini, lapisan batuan pembentuk kulit bumi. Itu lapisan litosfer. Lapisan yang paling atas dari bumi. Untuk astenosfer, dia lapisan di bawah litosfer, berupa material
cair kental. Jadi ini cair tapi kental dengan suhu sekitar 3000 derajat Celcius, sangat panas sekali. Di sini derajat Celcius, cair kental. Ya. Lanjut, barisfer. Di sini ada barisfer, yaitu lapisan inti bumi atau core. Inti luar, inti dalam. Out core, inner core. Luar out, dalam in ya. Untuk lapisan inti itu tebalnya sekitar 2200 kilometer dalamnya, ketebalannya. Sedangkan untuk inti core 2500 ya. Di sini inti core itu ada kandungan besi, nikel, dan juga cair dia. Dan suhunya mencapai di sini mencapai 3900 derajat Celcius. Lebih tinggi dari atenosfer 900 derajat Celcius. Jadi di sini lebih panas. Untuk yang inti dalam itu sekitar suhunya sekitar 4800 dia. Lebih panas lagi. Bayangkan kalau kita masak air, suhunya adalah 100 derajat Celcius sudah mendidih. Kalau yang ini 4800. Oh, sangat panas sekali, guys. Ini adalah lapisan-lapisan yang menyelimuti bumi, yaitu mulai dari litosfer, astenosfer, barisfer. Ya, ada 3 lapisan. Lanjut untuk teori pembentukan benua. Ini adalah teori-teori yang dikemukakan dalam terbentuknya suatu benua, yaitu continental drift, shear floor spreading, lempeng tektonik. Lempeng tektonik. Ya. Lempeng tektonik itu ada yang divergen dan konvergen. Maaf. Lempeng tektonik, divergen, dan konvergen. Ini adalah teori terbentuknya benua. Ya, ada continental drift, shear floor spreading, lempeng tektonik. Lanjut. Kita memasuki gempa bumi dan gunung berapi, ya. Gempa bumi itu kita bagi menjadi 4. Asal muasalnya gempa bumi kita bagi menjadi 4, yaitu tektonik, vulkanik, tumbukan, guguran. Untuk tektonik sendiri adalah pergeseran lapisan batuan. Jadi lapisan bumi yang tadi itu ada pergeseran batuan. Sedangkan untuk vulkanik itu magma yang bergeser.
magma yang bukan bergeser, magma yang bergerak, yaitu magma itu panas yang bergerak. Magma, ada magma panas dan magma dingin ya. Kalau yang ini adalah magma panas, magma panas bergerak. Tumbukan, jatuhnya meteor, guguran tanah longsor. Untuk gempa bumi sendiri itu diukur dengan satuan skala Richter, yaitu menggunakan amplitudo gelombang seismik 1 sampai dengan 10 skala Richter, tergantung kekuatan pergerakan dari gempa tadi ya. Lanjut, tsunami. Apakah tsunami itu? Tsunami yaitu pergerakan lempeng mendorong air laut. Jadi gini, saya gambarkan sekilas untuk tsunami. Bumi itu ada air lautnya di sini, ya. Sedangkan air laut itu di dalamnya, di dasarnya atau di bawahnya itu meskipun ini di darat, ya ini darat, mereka menginjak suatu lempeng batu yang besar. Batu yang besar ya. Kalau kita lihat ini ada dua batu, misalkan ada dua batu ya. Indonesia terkenal memiliki atau berada di lempeng batuan. Jadi ini Indonesia, pulau Indonesia. Ini adalah daratan. Ya, lempengnya di sini. Begitu ada pergerakan dari dalam, ada gempa, pergerakan gempa, maka batu ini akan terangkat naik di sini, dan ini otomatis juga bergerak. Yang ini bergerak, ini bergerak. Bergeraknya ini misalkan ke atas dia, ya, maka air laut yang ada di sini akan tersedot masuk di sini, memenuhi ruangan yang kosong karena pergerakan tadi. Di sini air lautnya masuk karena batunya terangkat atau bergerak, ya. Pada suatu waktu ada angin juga yang sangat besar. Ini faktor pendukungnya, ya. Setelah terjadi gempa, karena gempa ini bergerak juga, air laut masuk ke dalam suatu ruang yang kosong tadi, maka batuan lempeng yang ini kembali lagi seperti semula atau bergeser sedikit, ya. Maka air laut yang ada di sini dikeluarkan, keluar lagi, ya, dikeluarkan. Begitu keluar, dia akan menimbulkan gelombang yang sangat besar di sini karena dikeluarkan, disemburkan, ya. Ditambah dengan tiupan angin yang sangat kencang, maka dia bisa menimbulkan gelombang yang sangat tinggi. Nah, ini adalah tsunami, ya. Maka kalau kita membayangkan untuk lempeng, jangan lempeng yang kecil, lempeng yang besar, lempeng batu yang besar yang ditempati pulau, misalkan Pulau Sumatera, ya, itu persis di bawah lempeng.
Jadi Indonesia itu persis di bawah lempeng-lempeng batuan yang cukup besar, maka sering terjadi gempa di dalam air. Ya, lanjut. Ya tadi, iya itu kecepatannya 500 sampai 1000 km per jam ya, karena ada dorongan, faktor pendorongnya adalah angin tadi ya. Selain yang disemburkan oleh lempeng tadi air yang besar ditambah dengan kecepatan angin lagi, maka kecepatan menjadi 500 sampai 1000 km per jam. Nah, ini adalah gempa di dasar laut. Gempanya di kurang dari 60 km. Jadi di dasar laut yang kedalamannya kurang dari 60 km. Ya. Maka kita mengukurnya dengan skala Richter untuk gempanya sendiri. Ya. Untuk selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah tugas siswa. Nah, ini anak-anak sangat senang dengan apa yang dinamakan tugas siswa. 1. Sebutkan lapisan atmosfer bumi. 2. Sebutkan fungsi dari ozon. 3. Sebutkan macam gempa bumi. Ya, selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.